salah satu. Kalau bisa kan saya lihat ini sosoknya Batara Karang ya. Kalau sehari-hari emang saya jaga di sini, ya emang pernah kejadian yang kayak itu yang mistis ya. Kita pernah lihat sekelipatan kayak kuntilanak, ngelihat ular tanpa kepala, ngelihat gendruwo. Bekas mes dulunya kayak pernah cerita-cerita orang sini dulu Pak, sebelum dibangun pabrik ini. Kayak ini Pak, kuburan, bekas kuburan. Sebelum pabrik ditutup, pas moneter itu, kita masih ngalamin masih aktif Pak. Itu tiap minggu mesti ada yang kesurupan karyawan, mesti ada. Yang berada di komplek pabrik tua ini dipercaya dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak suka beradaannya terusik. Banyak sudah peristiwa ganjil yang telah terjadi. Malam ini, Jejak Paranormal akan mengajak kalian semua menelusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Prangleu, inilah Jejak Paranormal. Bangunan bekas pabrik plastik di kawasan Jakarta Timur ini menyimpan banyak misteri. Konon bangunan ini berdiri di atas pemakan. Kejadian-kejadian tak lazim. Menampakkan sosok-sosok gaib hingga kesurupan masa pernah terjadi di tempat ini. Malam ini Ki Prangleu, Ana Cike, dan Dian Puspa akan membuktikan seberapa besar magis di tempat Langsung aja kita coba deteksi dulu ya. Kita mau undang dulu. Itu udah tua banget ya semuanya. Udah lama kan. Ya hadamul haq, ya hadamul gaib, ya hadamul jazat. Hai! Minta air. Air. Minta air, cepat. Coba, pen ke sini, kamera pen ke sini.
lihat. Allah, bismillah. Allah. Pemirsa, saya mau coba transfer satu kekuatan ya, biar anak buah saya mencari sesuatu yang memang tertanam di sini, yang pada saat saya coba melakukan pemanggilan ya. Harus bikin cari. Ini kamera ke sini. Sini. Gotong. Wan. Ya, angkatin dong. Angkat ini semua angkat ini angkat sih. Angkat. Angkat. Ya, Ada air. angkat. Ada air. Air. Bentar, ini ada. Minta air lagi ya, minta air lagi. Kayaknya kayak bawahnya melingkar ya. Ini salah satu, kalau misalkan saya lihat, ini sosoknya Batara Karang ya. Batara Karang, sosok siluman ular yang memang sudah kita coba tarik, manifestasikan ke dunia nyata menjadi penyelma seperti ini. Coba kamu jelasin dulu deh, cuci tangan dulu, soalnya kotor banget sini. Hati-hati. Sekalian saya mau nyari minyak. Ini adalah minyak jakaron yang memang biasa kita pakai. Al-ana sih kayak buat mandiin benda-benda pusaka. Kalau ini juga istilahnya kita netralisir dan jangan sampai kita terkendali. Seperti Kalau itu. dari mata alam kan mungkin ini kayak kelihatannya cuma benda aja. Iya, Tapi sebuah secara benda. spiritual. Iya, ini memang kandungan dia masih energinya cukup punya kuat. energi Iya, cukup kandungan energi cukup gitu. kuat karena memang sekarang ini bisa di-study Kiprana sempat sebut Batara Karang tuh memang ini semuanya tuh seperti ini kalau dilihat seperti biasa kan Iya. patung biasa, tapi ini kuku dia memanjang rambut dia memanjang karena ininya dia hidup gitu loh. Tuh, ada Kirpananya. Iya, Ki. Aku mau nanya, ini kan kita udah dapetin ini nih di sini ya. Biasanya setelah kita udah dapetin tuh kita apain? Jenderal atau Batara Karang, dia mempunyai satu kandungan energi untuk kekebalan. Bukannya kita berpatokan dengan bendanya ya, tapi semuanya atas izin Allah. Kalau misalkan ada pencuri yang masuk ke dalam satu lingkungan, dia menaruh jenglot atau Batara Karang, otomatis maling tersebut dia tidak akan bisa kemana-mana. Muter-muter ya? Betul sekali. Nah, karena di sini saya menangkap faedah kanuragan. Saya mau coba menyambuk seseorang yang bersedia saya cambuk dari warga sini mungkin, Ada warga nggak? atau apa? Pak siapa? Awalnya saya kira anak lewat sama aku. Sebelah sini, Pak. Ada kamera Pak ya. Apa tulisannya di sini? Tengkorak apa tuh? Tentang. Telentang. Oke. Taruh di sebelahnya. Sebelahnya aja ya. Kakinya rapetin, Pak. Tangannya rapetin. Baca bismillah 3 kali, minta sama Allah untuk perlindungan ya. Kanan ya.
Berasa Pak? Nggak sama sekali? Ya, berasa. Ya inilah salah satu contoh penyerapan energi atau satu kekuatan yang berada di dalam satu benda pusaka atau batara karang yang orang lain menyebutnya ini batara karang ya. Mustika batara karang. Oke, selain Pak. Jadi intinya memang ini tuh mengandung satu kekuatan energi yang cukup kuat ya. Bahkan ditaruh di sebelah Bapak yang ini aja kekuatan energinya meresap ke Bapak sampai Bapak dicambuk. Bapak yang tadi cambuk pun tidak merasakan apa-apa. Iya, benar-benar. Nggak kerasa. Nah, pemirsa, saya rasa kita sudah membuktikan ya, Dian, Ana, fenomena yang berada di sumur tua ini, letaknya yang berada di pabrik tua ya. Untuk itu kita akan coba memasuki ruangan yang pernah dijadikan kantor. Katanya eksistensi dari makhluk-makhluk gaib itu sering dilihat oleh para pekerja pada malam hari. Untuk itu kita akan coba membuktikan apakah benar adanya eksistensi dari makhluk-makhluk gaib yang berada di sana. Oke, ya. Hadir! Hadir! Oh. Sekali, matilah kita mati dengan di sini ini perempuan ya. Ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan. Tadinya saya mau mencontohkan dia berdirinya seperti apa. Tapi karena saya ditahan sama kekuatan jahat yang di sini. Jadi saya tidak bisa ngomong apabila saya menghadap ke sana. Seperti itu. Ini sosoknya ini perempuan. Mungkin orang bilang seperti kuntilanak nih dia. Jadi kalau saya posisikan dia begini, seperti laki-laki. Hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di depan ya? Di depan ya? Suaranya Mungkin Dian mau saya coba di sini. terus takut. Kamu lost. Saya mau coba kamu nanti melakukan perjalanan astral. Kamu akan saya bimbing untuk melihat Allah. Astagfirullahaladzim, udah mulai. Ini ada 3 yang ongkang-ongkang Ini udah mulai aktif banget kayaknya ya. Udah mulai aktif. Udah. Saya mau coba kamu nanti merasakan, melihat secara visual. Kalau kamu tidak berani untuk melihat secara langsung. Nongol, Pi. Apaan? Apaan? Ini di depan saya. Ya. Tadi ada di depan persis tim jejak paranormal yang berdiri di sini. Ini sosoknya tinggi, pria ya. Pria tinggi, mungkin melebihi dari Badan manusia. badan ya? manusia. Gitu. Nanti kamu coba rasakan, jangan kamu lawan. Kalau misalkan tiba-tiba kamu lemas, nggak usah kamu tahan, nggak usah kamu tangkap. Saya ada di belakang kamu, saya tangkap. Walaupun tidak kuat, nanti akan digotong sama tim jejak paranormal. Aku takut. Kita harus. Gak apa-apa kita Oke. jagain. Siap? Bismillah. Kamu sini. Terus, jangan ditahan. Terus. Terus. Angkat nih, angkat. Angkat. Kamu relax-nya. Kamu lihat sekeliling kamu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat. Nanti kamu bisa ceritakan. Ada sosok apa aja yang memang berada di sini. Kamu lihat tragedi masa lalu yang berada di sini. Jenis-jenis fenomena apa aja yang pernah terjadi di sini. Kamu rasain, kamu lihat. Seolah-olah kamu memang berada di saat satu dimensi lain yang belum pernah kamu datangi sebelumnya. Kalau kamu merasa ketakutan, kamu balik lagi ke tubuh kamu saat ini.
Ya pemirsa, kelihatannya Dian masih menikmati perjalanan astral yang mungkin pertama dia merasa takut ya, tetapi perjalanan astral yang saat ini dia jalani itu adalah suatu pembuktian yang satu pengalaman juga yang memang Dian Puspa alami ya untuk saat ini ya. Adit. Ya. Dian malam. Ya, apa yang tadi dirasakan? Sebenarnya aku dari tadi tuh ngadepnya selalu ke sana, seperti ke sana, dan ngeliat sosok perempuan. Rambutnya panjang, Terurai. ya terurai tapi dia agak kusut, mukanya agak sedikit tua. Dia berdiri di pojokan sana, itu yang paling jelas kelihatan, sama cahaya. Jadi dari semenjak tadi awal saya nggak sadar, blank, gelap sama sekali, terus tiba-tiba terang, dan saya hanya ngeliat cahaya di sudut kanan penglihatan saya. Itu lama banget. Ya mungkin itu pembuktian dari Dian Puspa. Kita akan coba mengeksplor ke gudang itu yang tadi saya melihat satu sosok sekelebatan cahaya di sana ya. Yuk, udah kuat? Insya Allah. Bisa? Bener-bener kotor karena tadi sih pas nyampe sini aku sempat nanya sama penjaganya kalau gedung ini memang udah ditinggalin dari sekitar tahun 97-98. Betul. Artinya udah lebih Cukup dari lama. 10 tahun. Wangi. Aku dengar ada yang nangis, Mirsa. Ini kuntilanak. Pemirsa. Ada yang nangis, itu Persis. jelas banget suaranya. Sosoknya kuntilanak, tapi mukanya asing. Ayo. Astagfirullahaladzim. Di sini banyak banget kuntilanaknya ya, Kia. Ini full beneran kuntilanak dia. Kuntilanak semua. Gue takut nih. Dia mungkin mau coba di sini. Mau rasain energinya. Enggak. Aku nggak mau. Teh, itu kedengeran banget, Teh. Ini masuknya ke sini tapi ini tidak bisa dibuka ya. Nggak bisa, iya itunya dikunci. Berhasil buat saya kaget. Itu seperti lemparan, seperti Lemparannya tiba-tiba jatuh ke sini. Tapi tadi Dari atas. Tapi Lemparnya tadi ke sini. sebelum jatuh tuh kayak ada yang loncat gitu ya? Iya. Iya. Itu sosok pocong yang tadi saya lihat di sini. Itu Ana sosok juga pocong. melihat tadi di sini. Pemirsa, mungkin saya akan mencoba berpencar ya. Ana dengan seperti biasa dengan bintang tamu, saya dengan kameramen aja. Seperti itu. Yuk. Assalamualaikum. Ini seperti bekas kamar ya. Kebetulan sosok. Yuk masuk yuk. Mas, masuk dong, Mas. Temenin, Mas. Ini kebetulan Teteh gimana, Teh? nggak apa di sebelah sini. Ini kebetulan sosok perempuan yang tadi sempat Ana lihat memakai baju adat Jawa. Kemudian karena kembar itu, jadi kalau kita lihat ke dimensi lain, di sini tuh ternyata ada satu kursi. Ya. Ada satu kursi. Dia sedang berduduk manis di sini. Nanti akan Ana transfer satu kekuatan energi yang wanita ini punya, perempuan ini yang duduk di sini punya, Ana transferkan ke badannya dia. Apa sebenarnya sekarang yang saat ini yang dia rasakan? Bentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku bener takut banget.
Yuk, di sini pinjam tangan, 2 tangan aja. Tangannya seperti ini, dilemesin ya Dian, nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Dian konsentrasi, Dian merem dulu, konsen. Nanti jangan ditahan ya, kalau Dian ingin menggerakkan atau ingin tiba-tiba badan atau tangan ingin gerak, jangan ditahan ya, konsentrasi aja. Pemirsa, Dian berkomunikasi dengan satu sosok perempuan yang memang ada di hadapan dia, Saya ya. apa ya, kayak aku cuma disuruh tunduk aja. Mm-hmm. Memang badan aku bergerak tapi kaki aku nggak bisa langkah. Yaitu pemirsa, interaksi dari Dian dengan sosok perempuan yang memang ada di sini, dan memang dia memakai adat Jawa. Ternyata dia di masa lampaunya itu adalah seorang penari, dan Dian sempat berinteraksi, juga sempat merasakan interaksi dan ada terasa angin ya. Sekarang kita lanjut penelusuran ke ruangan sebelah sana. Yuk. Jadi Ana tuh masih penasaran, ingin mencoba mediumisasi ke Dian. Gimana? Siap nggak? Nggak apa-apa ya. Ana hanya ingin mentransfer energi yang dia punya ke tubuhnya Dian. Gimana? Daripada nanti ntar dia ngikut lagi, ntar kita kemana ngikut lagi. Jangan, aku demi apapun. Iya. Ini kalau di zoom kakinya dia merinding ya, bulu-bulunya merinding semua, karena memang di sini ada satu kekuatan energi yang memang udah mulai masuk ke, ini dingin pemirsa, ini dingin sekali kakinya dia. Ini gerakannya meliuk-liuk seperti sedang menari. Ini ada satu kekuatan energi yang memang menggerakkan tubuhnya dia. Ini bisa dilihat pemirsa ya, tangannya Dian, ini kalau dipegang dingin dan keringetnya banyak sekali. Ini basahnya Ini sampai basah banget. basah banget ini. Karena memang ada satu kekuatan energi berkumpul dan mendorong badan Dian, sehingga bisa menggerakkan, meliukan tangannya Dian. Ya tadi gimana rasanya? Nggak bisa nolak. Gerakan. Jadi dia memang benar-benar ngarahin tangannya. Saya tadi nggak tahu saya ngelakuin apa gitu. Tapi tadi menggerakkan tangannya ngikutin apa yang digerakin. Yang apa maksudnya yang maksa aku untuk menggerakkan itu. Karena Di memang kaki tuh sebenarnya nggak bisa bergerak sama sekali. Kayak
kakinya kayak dikunci. Ini sampai kerasa jari-jarinya agak-agak sedikit kaku. Karena tadi juga kalau dilihat kan kakinya juga sempat merinding. Iya. Ada satu kekuatan juga di kakinya. Terus itu tuh alam bawah sadar. Iya. Jadi antara sadar nggak sadar. Dibilang Iya, sadar, sadar. Tapi dibilang enggak juga. Dibilang sadar tuh kayak nggak sadar. Kita dari tim Jejak Paranormal melakukan semuanya itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dan satu intinya keimanan yang kuat, dan apapun yang udah kita telusuri, kita hanya sekedar membuktikan, menelusuri. Bahwa Tapi tempat setelah itu itu ada, ya bahwa ada. dan sekarang pun Dian udah banyak merasakan fenomena-fenomena yang memang sebelumnya belum Dian Iya. rasakan. Sekarang di ruangan ini, penelusuran di ruangan ini udah cukup pemirsa, karena memang sosok-sosok yang kita lihat masih sama seperti yang tadi, hanya yang memang bikin anak penasaran ya sosok perempuan yang cantik yang memang sempat berinteraksi dan sampai berinteraksi sama-sama ya. Sekarang kita cari KPL aja yuk, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadamul khadam, ya khadamul roh, ya khadamul gaib, ya khadamul jasad. Hadir. Hadir. Ini anak-anak nih, pemirsa ya. Eksistensi tadi. Allah. Kita dipermainin. Ini anak-anak banyak sekali nih pemirsa nih. Allah Akbar. Ada sekitar 7 orang di sini. Di sana juga tadi ada 2 orang. Mereka seperti mempermainkan kita ya. Jadi dibuat bolak-balik nih. Hadir. Ya kan? Hadir. Benar nggak? Hadir. Oh. Ini nggak ada orang sama sekali kalau misalnya. Astagfirullahaladzim. Ini pergerakan di sini nih. Pada saat saya membelakangi, ininya bergerak sendiri. Masih dengan sosok yang sama, berupa anak kecil. Allah. Astagfirullah. Ini kalau misalkan dijumlahin, Hadir. Pemirsa, ada benda jatuh di sini. Dilihat nih, nggak ada apa-apa. Ada bentuk eksistensi mereka ya, menjatuhkan sebuah sapu. Yang jelas-jelas ini tidak ada. Tapi dari sini nih bisa dilihat juga tuh eksistensi mereka menggoyahkan sesuatu. Hadir. Lihat, ini bergoyang. Makin kencang nih pemirsa nih. Lihat nih, ini makin kencang. Seperti ada yang menarik-narik. Padahal tidak ada sambungan ya. Ini lihat, makin kencang nih pemirsa nih. Ini eksistensi mereka nih selalu mencoba. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Saya seperti dipermainkan di sini, di ruangan ini. Banyak eksistensi suara yang memang
selalu berpindah-pindah dari sisi yang lain ke sisi satunya. Seperti ada yang memasuki ke celana saya nih. Seperti jari uget-uget seperti itu. Ini kehadiran mereka nih luar biasa di tempat ini. Mungkin kita coba cari ruangan untuk kita buktikan, untuk dijadikan tempat pembuktian untuk saya ditinggal di situ. Ya, yuk. Mungkin kita sudahin penelusuran di sini. Kita langsung cari untuk lokasi pembuktian aja. Selama mencari tempat pembuktian, lalu kita temui Ana dan Dian Puspa ya. Tadi saya dapat tempat untuk melakukan pembuktian di sana. Mungkin kalian berdua istirahat aja, biar saya explore sendiri di sana, ditinggal dengan kamera aja. Ya. Teman-teman, kita langsung ke tempat pembuktian. Ya. Astagfirullahaladzim. Seperti suara langkah kaki di atas nih, di atas saya. Saya mendengar suara langkah kaki seperti di atas. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. 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 Saya melihat penampakan di sini pemirsa ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kelebatan bayangan putih tadi saya melihat di sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Suara-suara. Hai. Astagfirullahaladzim. Saya paham gimana ceritanya nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya melihat sosok tadi di sini nih. Allah. Kamu juga lati-lati dan lati saya mohon. Astagfirullahaladzim, makin kenceng ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya melihat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya melihat kumpulan asap. Saya melihat sekelebatan cahaya nih. Sekelebatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kehadiran mereka begitu nyata ya. Justru itu tingkatkan selalu keimanan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu aja yang bisa saya buktikan kali ini. Saat kita mulai melakukan penelusuran pertama,
kita langsung tertuju kepada salah satu sumur ya, sumur tua juga. Nah, pada saat kita mencoba mengeksplor nih, Dian, yang mulai dirasa Aku mendengar suara perempuan nangis. Bisa ada benda pusaka dari tanah diambil gitu, terus wujudnya ada. Aku baru pertama ngelihat. kata kamu apa nih? Jadi sebenarnya kalau kata kru yang ngelihat sih memang aku sampai yang terakhir aku dijadiin mediator sama Teh Ana. Gak inget aku menggerakkan tangan aku seperti apa gitu. Nah, dari Ana, apa yang Ana lakukan? Seperti memvisualisasikan gerakan kayak tarian gitu. Tapi aku sih nggak, setelah aku sadar aku nggak. Dari setiap penelusuran memang banyak fenomena-fenomena suara yang kita semua dengar. Dari setiap penelusuran memang banyak fenomena-fenomena suara yang kita semua dengar, termasuk suara tangisan, ada juga benda-benda seperti dilempar. Ternyata di situ juga ada satu sosok perempuan yang memakai sebuah baju adat Jawa seperti kemben, di sininya juga disanggul, dan ternyata aroma wangi yang tadi sempat Ana cium tuh dari sosok perempuan itu. Yang jelas sebagai catatan, jangan pernah coba dimanapun berada tanpa bimbingan orang tua. Intimidasi dari pikiran-pikiran jahat akan selalu mengkoleksi visualisasi-visualisasi yang ada. Tingkatkan selalu keimanan di dalam diri. Saya Kipran Leu. Saya Ana Cike. Dan saya Dian Puspa. Tetap saksikan terus Jejak Paranormal setiap hari Sabtu dan Minggu di ANTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara lemahnya hati, ialah tidak adanya keimanan yang bisa diandalkan. Saya Kipran Leu, jangan pernah saksikan Jejak Paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata ada di samping Anda,